Assalamualaikum teman-teman semuanya. Terima kasih ya yang udah nonton, yang udah nge-subscribe, yang udah nge-like. Jangan lupa di-share biar subscriberku nambah, biar orang yang suka sama videoku nambah. Nanti aku kasih video lagi dan lagi tentang apa? Tentang tips, tentang bagaimana caranya merawat diri, caranya apa, banyak banget, masih banyak nih ide di kepala aku. Nah, kali ini aku mau ngasih tips apa sih? Aku mau bercerita tentang pengalaman aku menggunakan behel. Bagaimana sih caranya memutuskan pakai behel? Yang pasti pertama kali itu aku benar-benar bingung, sampai aku juga ngelihat tuh youtuber, vlogger tentang behel. Karena yang pasti yang pertama itu takut sakit, takut giginya kenapa-napa, takut salah milih dokter. Jadi di sini tips pertama itu menurut aku, kita harus tahu nih tujuan kita mau pasang behel itu apa sih? Apa cuma buat gaya-gaya? Kalau buat gaya-gaya mending jangan, karena sakitnya itu terasa banget. Kalau yang kedua buat memperbaiki gigi, karena giginya itu tidak rapi, itu baru kita benar-benar fokus pasang behel. Nah, aku juga awalnya itu bingung banget gitu, takut ada gigi nanti yang dicabut, takut salah pilih dokter, biayanya berapa, kira-kira mahal nggak sih gitu. Nah, di sini aku mau berbagi, mau sharing lagi ke kalian. Aku itu memutuskan untuk pasang behel itu tahun 2021 bulan Januari. Tapi bukan Januari ya, aku pasang itu bulan Februari, baru berapa bulan nih sekarang. Nah, awalnya itu aku memang pengen sekali pakai behel dari aku dulu pas waktu kecil SD. Aku udah pengen tuh, gara-gara ngeliat orang pakai behel itu udah kayak keinginan dari dalam hati, jiwa itu udah ada. Sampai kalian pernah nggak ngalamin yang kalau kalian lagi makan permen karet pasti kalian pasang di sini nih, atas bawah, jadi kayak maju gitu kan bibirnya kayak pakai behel. Aku tuh selalu ngelakuin kayak gitu. Orang tua aku nggak ngizinin, aku juga nggak punya biaya sendiri karena sistemnya orang tuaku, prinsip orang tuaku selalu bilang, kalau kamu mau bergaya silahkan, kalau kamu punya modal, kalau kamu mau pakai apa, mau gimana pun silahkan, asalkan kamu sudah bisa menghasilkan rezeki sendiri, udah berpendapatan lah istilahnya. Makanya aku baru bisa pasang behel itu pas waktu aku sudah kerja. Nah, itu 1,5 tahun setelah aku kerja aku baru pasang behel. Nah, kenapa sih aku pengen pasang behel? Karena gigi aku yang bawah ini rada maju, yang depan juga rada maju, tapi nggak seberapa kelihatan. Meskipun nggak pakai behel itu aman, cuma kalau misalnya lagi dari samping itu kelihatan kayak maju. Nah, terus ada gigi gingsul, padahal gigi gingsul itu bagus kan, tapi nggak tahu sih, aku pengen aja meratakan gigi aku gitu. Merapikan. Nah, kemudian aku tips yang kedua itu kita harus tahu tuh dokter yang mana sih yang mau kita pakai. Nah, aku itu udah lihat teman-teman di sekitar aku yang pakai behel. Ada satu, dia itu pakai behel tapi tujuannya dia itu bukan merapikan, tapi merapatkan giginya. Jadi giginya itu renggang. Jadi kan aku pribadi kan nggak tahu ya kualitasnya dokternya gimana, soalnya tidak ada pencabutan gigi di situ. Jadi aku memutuskan nggak pakai dokter yang itu, aku pakai dokter yang temanku yang satunya. Kenapa? Karena giginya temanku yang satunya itu juga sama, nggak rapi gitu. Jadi dia itu udah cabut gigi, sekarang udah rapi, hasilnya udah benar-benar rapi. Jadi aku tanya ke dia, akhirnya aku memutuskan yang dokter si A ini. Untuk biayanya sendiri, aku biayanya pasti cari yang hasilnya ada, biayanya juga nggak seberapa tinggi. Karena itu kan konsepnya anak akuntansi ya, meminimalkan biaya tapi memaksimalkan nilainya. Oke kan? Nggak nyesel ya buat kalian yang kuliah akuntansi, karena ilmunya itu banyak banget. Nah, di sini aku tuh memutuskan buat pakai yang temanku si A, tapi aku tanya dulu tuh temanku si A tahun 2017-an kalau nggak salah itu 4 juta. Jadi aku harus prepare dong uang sekitar segitu, apalagi aku udah tahun berapa aku ngira gitu. Ternyata ketika aku mau follow Instagramnya kliniknya, kemudian aku WA, ada promo gara-gara lagi
pandemi seperti ini. Jadi yang awalnya 4 juta jadi 2 juta, bayangin, murah nggak? Murah banget. Jadi aku kayak nggak mau kehilangan kesempatan ini gitu, karena mumpung lagi murah, dokternya sama, terus hasilnya sudah kelihatan gitu. Temanku yang tadi udah bagus giginya. Akhirnya aku memutuskan buat saving, ada duit, aku konsul dulu. Pas waktu ketika aku konsul, aku bilang dong, aku mau mencabut gigi. Dokternya itu udah pasti nyaranin dong nyabut gigi. Aku bilang, ya dok, cabut gigi, tapi mau cabut gigi yang belakang dulu, yang belakang sisa-sisa akar. Sama ada satu bawah yang sering sakit. Jadi di sana habis aku konsul, kalau misalnya memang fix mau pasang, harus ronsen, harus ronsen dulu, foto ronsen dulu, dikasih surat pengantar dan lain sebagainya. Jadi aku udah ronsen, habis itu perjanjian buat cabut gigi. Buat cabut gigi belakang 2, atas semua, sama di bawah ini 1. Kenapa yang di bawah ini dicabut? Karena sering sakit. Nah, di sana aku benar-benar nggak nyadar gitu, yang namanya kita manusia biasa, sedangkan foto ronsen mengatakan hal lain gitu. Nah, pas waktu aku ditanya dokternya, mbak yang sakit yang mana? Aku nunjuklah salah satu gigi di bawah. Nah, ternyata pas waktu aku pulang ke kos, aku baru nyadar kalau yang dicabut tuh bukan yang di sini, tapi yang di belakangnya lagi. Aku bertanya-tanya, kok bisa ya yang dicabut yang ini? Ternyata hasil foto ronsen mengatakan bahwasanya yang menyebabkan gigi Anda sakit itu bukan yang depan, tapi yang belakangnya. Nah, di situ. Kalian pengen tahu berapa biayanya? Biayanya 3 gigi 1.024.000. Mantap, bulan Januari tuh. Akhirnya aku memutuskan sama dokternya kapan mau pasang gitu. Aku bilang dong, ya dok, saya mau pasang nanti kalau sakitnya sudah sembuh, soalnya aku nggak mau sakit 2 kali. Udah pasang udah rasanya gimana, terus habis cabut gigi rasanya juga gimana. Jadi aku bilang ke dokternya 1 bulan lagi ya dok. Terus dokternya ya gitu. Akhirnya ya udah sekalian kan teman-teman, simpen uangnya juga buat bulan depan aja. Jadi nggak langsung semuanya ready. Nah, enaknya di sini itu dokternya juga bisa nyicil. Jadi pas waktu pas waktu konsul kita kayak DP gitu, aku DP 1 juta. Terus akhir bulan Februari aku pasang behel tuh, bayar lagi 1 juta. Di situ aku pakai behel dan itu pasti rasanya awalnya gimana sih gitu, konsul, ronsen, habis itu bentuk gigi kayak dimasukin kayak Pepsodent gitu ya, bentuk gigi. Habis itu baru akhir bulan Februari aku pasang behel. Nah, pas waktu pasang behel pasti bingung dong mau pakai karet yang bagaimana. Nah, di sini aku lihat di vlogger lagi tuh, vlogger tentang behel. Nah, mereka itu menyarankan warna abu-abu. Jadi aku juga ikut pakai behel warna abu-abu, karetnya sih. Jadi biar nggak kelihatan kalau giginya itu ke depan ke belakang kan gimana gitu ya. Jadi aku pakai behel warna abu-abu. 1 bulan kemudian aku kontrol. Ketika aku kontrol tidak ada yang copot, jadi nggak menambah biaya lagi. 1 kali kontrol itu 200.000. Ini buat yang di daerah Surabaya ya. Nama kliniknya itu Is Clinic. Nanti aku cantumin di description aja ya, soalnya aku belum seberapa mahir dalam mengedit video, jadi nggak bisa yang menambahkan ini masih proses belajar. Terus pas waktu aku milih kawat abu-abu, aku kontrol bulan depannya, aku milih lagi dong ganti karet. 200.000 itu kontrol pas ganti karet. Aku sudah nggak cari tahu kayak takut nonjol lah, takut kelihatan nggak, tapi aku pengen pakai karet yang sesuai dengan warna yang aku suka. Maksudnya yang aku tertarik sama yang mana sih, yaudah itu aja yang pengen aku pakai gitu, kayak explore karet behel gitu. Akhirnya aku pakai warna biru muda, biru kayak tosca gitu, biru apa ya, pokoknya warna biru lah, bagus gitu, biru terang gitu, kayak langit gitu, biru langit ya kan. Gue pakai biru itu bertahan 2 bulan. Jadi aku 1 bulan itu selama puasa aku nggak kontrol. Lanjut ke lebaran baru kontrol kemarin, ini akhir Mei. Iya sih? Iya kayaknya. Akhir Mei aku baru kontrol. Nah, ini bener awal Juni aku baru kontrol ganti. Ini kayak biasa aja nih. Sama kayak aku pakai waktu yang abu-abu. Jadi aku mungkin pas waktu kontrol lagi bulan depan aku ganti karet lagi yang lebih
gitu. Nah, berhubung kemarin ada yang copot temen-temen, jadi aku harus pasang lagi biaya 100.000. Jadi satu kali kontrol kemarin 300.000. Jadi nanti aku mungkin bakalan total ya, dari awal aku pakai behel sampai akhir selesai aku bakalan total. Aku pengen tahu biayanya itu berapa sih gitu buat mempercantik gigi ini gitu. Jadi ya itu aja sih tipsnya dari aku sekarang. Kalau sekarang perkembangannya apa sih? Perkembangannya udah banyak banget, karena gigiku tuh termasuk salah satu gigi yang cepat gerak gitu. Yang bawah udah rapi, maksudnya udah mundur ke belakang, udah ketarik ke belakang, tapi tinggal merapikan. Dan kalian tahu sedihnya lagi, aku harus cabut 4 gigi, 2 atas 2 bawah, mampus. Kenapa? Aku sampai bertanya-tanya, kenapa dok kok banyak sekali yang harus cabut? Dokternya bilang karena gigi mbaknya itu besar-besar, jadi nggak bisa kayak yang cabut 1 gigi atau 2 gigi udah langsung beres, tidak. Jadi kayak butuh space banyak. Aduh, jadi ini harus mempersiapkan mental lagi, karena 4 gigi lagi kita bakalan cabut. Dan kemarin dokternya udah sempat bilang, mbaknya nggak mau cabut gigi. Terus aku bilang, bulan depan. Apa dokternya nggak ngerti biayanya belum ada? Pokoknya intinya apapun yang pengen kalian lakukan, pertimbangkan terlebih dahulu. Jangan hanya sekedar kayak siapa cepat, aku pengen cepet-cepet nih gitu. Jangan, karena hal yang dipercepat atau enggak hal-hal yang cepat-cepat itu kadang nggak baik buat diri kita. Jadi kayak mengalir aja, karena Tuhan pasti kayak ngasih semua yang kalian inginkan di waktu yang tepat, dengan usaha yang udah kalian lakuin, pasti dengan hasil yang maksimal. Jadi kayak nggak apa-apa kita pasang behelnya telat, nggak apa-apa kita pasang behelnya di usia berapa, yang penting masih bagus lah buat kita merawat diri gitu. Pokoknya menolak tua, rawat diri, tetap tampil cantik. Meskipun kalian udah nikah, belum nikah, atau apapun itu, tetap tampil cantik, jaga diri, karena Tuhan ngasih, nitipkan diri ini, nitipkan badan ini ke kita buat kita mensyukuri dengan cara ya banyak hal sih. Dengan cara salah satunya kita merawat diri kita. Oke, semoga tips kali ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi bingung nih, takut pasang behel gara-gara takut dicabut. Terus kalau cabut gigi atas efeknya ke otak apa segala macam, itu enggak sih, karena sudah berdasarkan panduan dokter juga. Jadi kayak nggak asal cabut, ada hasil ronsennya juga. Jadi kayak udah tahu gigi mana sih yang harus dicabut, gigi mana sih yang harus dipertahankan gitu. Kalau cabut giginya gigi yang sehat kayak punya aku nanti ini, dokternya bilang nggak apa-apa kalau gigi sehat itu kalau dicabut lebih cepet sembuhnya katanya. Jadi pokoknya intinya gunakan. Pokoknya intinya kalian harus pilih dokter yang benar. Yang benar itu dalam artian dia udah banyak pengalamannya, dia udah banyak pasiennya, bukan yang tentang yang siapa dokter yang paling mahal, bukan. Kalau gak ada pengalamannya kan sama aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di next video.